Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh ya, bagi yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semangat untuk membuat konten buat kalian. Oh ya, pada malam hari ini kami akan bercerita sebuah kisah yang dibagikan oleh Twitter @herusurvival. Oke, kita langsung mulai ceritanya. Perkenalkan, nama saya Heru Survival asal Jakarta. Saat ini umur saya 48 tahun. Saya generasi Mapala zaman old era tahun 90-an. Saya mulai aktif mendaki gunung lagi di tahun 2019 sampai saat ini. Setelah 20 tahunan absen dalam kegiatan petualangan, di sini saya akan menceritakan kejadian mistis nyata dan sulit diterima oleh akal sehat manusia dalam pendakian saya waktu mendaki ke Gunung Merapi, tepatnya di Jawa Tengah di tahun 1992. Saya mendaki Gunung Merapi di tahun 1992 via Kaliurang bersama 3 orang teman, yaitu Dion, Kamal, dan Andi. Waktu itu saya masih kuliah tahun kedua dan belum masuk Mapala. Pendakian itu dilakukan saat di liburan semester kuliah. Waktu itu saya mendaki bebarengan dari pendaki Jogja dan Boyolali. Pendakian ini memang dibayarin oleh teman saya yang bernama Dion, karena dia memang anak orang kaya. Peralatan pendakian saya, Kamal, dan Andri hanya ala kadarnya dan merek lokal. Hanya Dion saja yang mempunyai keril merek Karimor dan punya kompor gas. Di base camp kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Kita ramah tamah dengan sang kuncen, tapi mata sang kuncen melihat saya dengan pandangan yang sangat tajam, seolah-olah menerawang, dan tiba-tiba sang kuncen bersikap menghormat kepada saya. Saya sendiri kaget, kayak mau sungkem, dan saya pun tidak mengerti bahasa Jawa. Kata si Kamal, saya masih ada keturunan dari terah kerajaan Majapahit terakhir, kata Mbah Marijan. Saya hanya diam dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat kepada saya. Gak enak kan dilihat sama orang-orang karena saya hanya orang biasa. Oh iya, Mbah Marijan itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa berbahasa Jawa dengan logat yang kental dan tutur bahasa yang halus. Semua pembicaraan Mbah Marijan kepada saya dan teman-teman diterjemahkan oleh Kamal, teman saya yang memang asli orang Jawa Tulen. Beda dengan saya, walaupun almarhum ibu saya orang Jawa asli, tapi saya lahir di Kota Purwokerto dan besar di Jakarta, jadi tidak bisa bahasa Jawa. Yang jadi perhatian dari semua pendaki kuncen dan saya adalah si Dion ini. Dia membawa sebuah ketapel besi. Memang saya tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago nembak selama di Amerika sana. Pikir saya, buat apa nih anak bawa ketapel untuk mendaki gunung? Sang kuncen mengatakan, lebih baik mendaki pada pagi hari, jangan malam hari. Tidak lama kemudian ada beberapa pendaki yang datang dan meminta izin untuk sholat isya di tempatnya Mbah Marijan. Dan ada beberapa di antara yang mengajak Mbah Marijan untuk sholat berjamaah. Tetapi Mbah Marijan hanya tersenyum dan berkata, "Monggo silakan." Tidak lama kemudian tiba-tiba kami semua mendengar suara teriakan. Dan ternyata ada pendaki wanita yang pingsan. Entah apa penyebabnya. Begitu si pendaki wanita sudah siuman, dia berkata bahwa dia melihat sosok Mbah Marijan sedang sholat di dalam. Padahal Mbah Marijan sedang ngobrol dengan saya dan teman-teman. Makanya si perempuan itu kaget dan pingsan. Lalu siapakah sosok asli Mbah Marijan saat itu?
Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Tak lama kemudian dia masuk ke dalam. Saya dan teman-teman ngobrol-ngobrol sembari minum ngopi dan makan singkong rebus dengan enaknya. Saya sendiri kaget begitu melihat Mbah Marijan keluar lagi dan ngobrol-ngobrol sama kita. Beliau memakai kemeja warna putih gading, memakai blangkon di kepalanya dan memakai sarung khas Jawa dengan motif baru. Seperti pakaian tersebut sangat baru dan wangi sekali. Saya bertanya kepada Mbah Marijan, "Mbah, kenapa ganti baju dan kok rapi sekali malam ini?" Mbah Marijan berkata, "Masa bertemu priayi yang masih ada terah kerajaan saya berpakaian biasa? Saya harus menghormati Den Mas Heru yang masih ada terah kerajaan mampir ke gubuk saya." Begitu beliau berkata sembari tangannya bersedekap di dada seperti sungkem kepada saya. "Saya kaget, Mbah. Mbah tidak usah berlebihan begitu kepada saya," kata saya sembari merangkul kepada Mbah Marijan agar beliau tidak usah menghormat kepada saya, karena saya hanyalah orang biasa. Waktu itu saya masih bingung dan bertanya dalam hati, maksud dari Mbah Marijan ini saya masih ada terah kerajaan dari ibu saya. Kenapa Mbah Marijan memanggil saya Den Mas? Padahal di keluarga saya tidak ada satupun anak-anaknya yang memakai gelar bangsawan dengan namanya. Kita ngobrol-ngobrol santai dan akhirnya kantuk pun menyerang. Mbah Marijan berkata, "Ya wis Den Mas Heru dan teman-teman silakan beristirahat di gubuk saya yang jelek ini. Mohon maaf tidak bisa menjamu Den Mas Heru dan teman-teman dengan baik," sembari tangannya bersedekap di dada. Singkat cerita, malam itu kita istirahat di base camp, tidur nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Pada hari itu hari Rabu, setelah kita sarapan jam 7, kira-kira jam 8 kita start mulai mendaki. Tidak lupa kita berdoa dulu sebelum pendakian. Pos demi pos kita lewati mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Singkat cerita, kita sampai di Pasar Bubrah kira-kira jam 5 sore. Si Dion ini begitu lihat Pasar Bubrah dan lapangan luas, dia mengatakan, "Wah, enak, lapangan luas, kita bisa main bola di sini," sembari ambil batu gunung dan ditendang-tendang. Saya bilang, "Jangan sembarangan di gunung ini." Tapi dia malah marah ke saya dan bilang, "Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis. Di Amerika no, gua naik gunung gak ada serem-seremnya." "Serah lu deh, lo kan bosnya," jawab saya. Dion duduk di salah satu batu besar. Tiba-tiba seorang pendaki yang melihatnya melihat ada beberapa sosok tinggi besar yang duduk diam berdiri di batu tersebut. Tapi si Dion tidak mengindahkan. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi dan memainkan ketapel sembari nyelepet-nyelepet dengan batu ke arah mana saja. Tentunya ini sangat berbahaya sekali, karena saya dan teman-teman takut nantinya batu itu kena pendaki lain yang sedang melintas atau kena pendaki tenda lain yang ada di pos Pasar Bubrah. Nah, tiba-tiba Dion terjatuh, seolah-olah ada yang dorong dia. Padahal posisi kita jauh dari dia. Dia marah-marah. "Loh ya, jangan jorokin gua lah," sambil menyumpah pakai bahasa kebun binatang. Sontak kita semua keheranan dengan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Maghrib pun tiba. Kita sholat maghrib, tapi si Dion malah asik memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kita ngobrol ngarol ngidur dan ketawa cerita zaman dulu, sembari makan malam yang enak seperti omelet, rendang, dan lain-lain. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira 8-9 jam. Mata mulai kantuk setelah pendakian yang melelahkan dari pagi sampai sore itu dengan jalan agak cepat. Gak lama kemudian tiba-tiba angin berhembus sangat kencang tapi tidak hujan. Saya dan teman-teman kaget melihat fenomena angin kencang di malam hari.
Tapi yang saya bingung ternyata si Dion tidak tidur. Saya tanya, "Kenapa nggak tidur, bos?" Si Dion pun menjawab, "Gua nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gua." Astagfirullah, begitu saya ucapkan bersama teman-teman mendengar yang dia katakan barusan. Banyak pendaki yang melihat tingkah laku tengilnya Dion. Mereka mengatakan, "Mas, temen itu belagu amat sih, kalau ngomong bahasa Inggris mulu." Tapi ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion karena sosoknya tinggi dan ganteng, serta rambutnya yang gondrong sebau mirip dengan artis Bucek Depp. Akhirnya Dion tidur juga. Gak lama kemudian dalam tidurnya dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun dan di sela-sela suara dia ada suara yang amat keras dan lantang. "Ngaleh, ngaleh. Pergi kamu semua dari tempat saya. Kamu kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Semua pendaki pada berdatangan ke tenda kita. Kita rame-rame untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya ada pendaki lawas namanya Mas Gatot yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion dengan membaca doa-doa dan jidatnya Dion ditempelkan batu. Entah batu itu namanya apa. Akhirnya gak lama kemudian Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Gak lama kemudian si Dion siuman dan dikerubungi orang banyak. Dion bingung apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa begitu banyak orang yang berkerumun di tendanya. Bukannya bilang terima kasih udah ditolongin karena kesurupan, malah dia marah-marah. "Mana mungkin gua kesurupan, gua kan lagi tidur. Lo pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah sana bubar, gua jadi gerah dan keringatan nih." Saya, Kamal, dan Andri sempat ngobrol-ngobrol sebentar di luar tenda untuk evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Saya dan teman-teman merasa malu atas perbuatan Dion di area Pasar Bubrah. Tapi mau bagaimana lagi? Biar bagaimanapun dia yang membiayai perjalanan kita sampai saat ini. Pas saya lihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas bahkan sampai ngorok. Mungkin dia capek banget. Setelah merokok satu batang, saya mencoba untuk tidur. Pas saya mau benar-benar tertidur, kira-kira jam 1-an, tiba-tiba ada suara gamelan. Sontak saya dan Andri terbangun dan keluar tenda. Saya dan Andri melihat rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran Pasar Bubrah. Pakaiannya seperti zaman kerajaan dahulu. Yang barisan depan pemimpinnya memegang tombak di tangan kanan, sembari tangan kirinya menunjuk ke arah saya dan Andri. Entah apa yang mereka ucapkan. Saya tidak mengerti dan kenapa saya bisa melihat. Setahu saya dulu saya bisa melihat, tapi mata batin saya sudah ditutup oleh orang pintar. Saya merinding melihat kejadian itu dan penuh dengan keringat dingin. Sembari berdoa dalam hati dan mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada seluruh penghuni Gunung Merapi atas kelakuan teman saya. Tak lama setelah rombongan berkuda itu melewati tenda kita, si Dion tiba-tiba kesurupan lagi. Kali ini tingkahnya seperti orang yang diborgol tangannya di belakang, lalu tiba-tiba lari keluar tenda sembari teriak-teriak, "Ampun, ampun Nyai, ampun." Gak lama kemudian Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sampai berguling-guling di tanah. Energi kita benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian itu sampai setengah jam lamanya.
Mas Gatot menenangkan Dion sampai setengah jaman, dibantu sama kita yang juga berdoa dengan ayat yang kita hafal saja. Singkat cerita, setelah kejadian itu saya dan teman-teman gak enak dengan Mas Gatot karena sudah membantu dan merepotkan beliau, karena beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya kita istirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis kita bangun jam 9 pagi. Otomatis kita tidak dapat menikmati sunrise karena bangun kesiangan. Gak lama kemudian kita sarapan dan siap-siap muncak ke puncak Garuda Merapi. Akhirnya kita sampai di puncak Garuda yang runcing itu sekitar jam 11-an. Puncak Merapi itu sangat indah. Nampak Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan begitu indahnya terlihat sangat jelas di siang itu. Dion sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa kita foto-foto dan makan-makan serta ngerokok di atas puncak kurang lebih setengah jam. Jam 1-an kita turun ke Pasar Bubrah, istirahat sebentar dan beberes peralatan masak, tenda, dan lain-lain. Mas Gatot juga udah beberes dan siap turun membawa rombongannya. Dia berpesan kalau turun konsentrasi dan tetap jalan terus, jangan sampai menghiraukan panggilan suara apapun. Saat kita turun gunung, hanya rombongan saya yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Nah, selama kita turun, si Dion memainkan ketapelnya dan melepet-lepet burung-burung yang ada di hutan. Dion tertawa begitu menyelepet binatang di hutan itu. Sampai akhirnya kita tidak sadar masuk kawasan hutan Batu Alap-alap. Di sepanjang perjalanan turun, Dion menyelepet-nyelepet dengan ketapelnya. Akhirnya mengenai sasaran dan burung itu terjatuh. Di situ saya juga bingung kenapa di hutan ada kerbau. Dan anehnya kerbau itu malah diselepet juga sama si Dion. Saya marah. Benar-benar marah atas kelakuan si Dion itu. Lo cari burung itu, kalau burung itu mati lo harus makan dan dagingnya nggak boleh dibiarkan menggeletak di hutan itu. Saya, Kamal, dan Andri mencari di mana burung itu jatuh, tapi tidak ketemu selama beberapa jam dan akhirnya menyadari ternyata kita sudah keluar dari jalur turun pendakian dan hari sudah sore sekitar pukul 5-an. Akhirnya kita mendirikan tenda dan gak mungkin turun malam itu juga karena kabut yang sangat tebal. Saya dan teman-teman berinding saat mendirikan tenda di hutan Batu Alap-alap itu. Bukan karena mistisnya hutan itu, melainkan tingkah lakunya Dion yang gak bisa kita kontrol. Sempat kita berdebat sengit karena kelakuan si Dion itu. Di sekeliling tenda kita terdapat pohon-pohon yang sangat besar. Saya hanya berdoa dalam hati agar selalu diberi keselamatan oleh Allah. Kita makan malam dan ngopi-ngopi sembari evaluasi kenapa kita bisa keluar dari jalur itu. Akhirnya perdebatan kita ganti topik pembicaraan yang ringan aja, seputar pendakian mana yang sudah kita lalui. Si Dion tetap dengan kesombongannya sembari cerita-cerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu mencekam, tapi akhirnya kita menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Saat itu saya melihat penampakan sesosok orang berjubah tinggi dan besar di balik pohon. Tapi saya hanya diam saja. Sembari merokok dan minum kopi, tidak lama kemudian kita tertidur. Saat saya tertidur di depan pintu tenda, tiba-tiba terlihat ada tangan besar dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan Dion ditarik oleh sesosok makhluk tinggi besar dan menyeret badan Dion keluar tenda. Andri berteriak tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk yang tinggi besar itu.
Nggak lama kemudian, saya, Kamal, dan Andri keluar tenda untuk mencari Dion dan berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam tidak ada hasil, kita balik ke tenda dengan nafas yang terengah-engah dan keringetan. Saya pun bilang ke teman-teman, kalau Dion sampai nggak bisa kita temukan, apa yang mesti kita katakan pada orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi. Akhirnya Kamal dan Andri tidur masuk ke dalam tenda duluan dan mereka tertidur nyenyak. Saya mengumam dalam hati, ya Allah, cobaan apa yang lagi saya alami dengan teman-teman. Dan saya minta maaf kepada karuhun yang ada di gunung ini. Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin saya. Telanjang dada, pakai celana pendek, dan di kalungnya ada ketapel. Anak ini ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk. Saya kasih makanan, tidak mau. Gak lama kemudian Andri terbangun dan kaget juga melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya dan Andri mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya senter dan nengok lagi, anak kecil itu sudah tidak ada. Otomatis kita lari menuju ke arah tenda. Andri melanjutkan tidurnya. Pas saat saya mau tidur, tiba-tiba saya kebelet pengen kencing. Begitu saya lihat arah pandangan saya ke atas, saya melihat orang tua bercaping memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh saking kagetnya dan merinding ketakutan. Tiba-tiba orang tua bercaping itu turun dari atas pohon yang tinggi seperti melayang dan tidak bersuara pas kakinya menginjakkan tanah. Pas di depan muka saya, ternyata orang itu bertubuh tinggi, besar, dan kekar. Ada janggutnya, tapi sorot matanya teduh dan tersenyum pada saya. Saya berteriak-teriak membangunkan kedua teman saya. Tapi orang tua tersebut mengatakan, "Sudah, tak usah membangunkan teman-teman kamu. Kamu tidak perlu takut sama saya." "Nyun sewu, bapak siapa nggih?" Saya pun bertanya kepada orang tua tersebut, dan orang tua tersebut tersenyum dan hanya menjawab, "Kamu tidak perlu tahu nama saya. Saya datang ke sini karena diutus oleh leluhur Denmas untuk menolong Denmas dan teman Denmas yang dibawa oleh penghuni hutan Patu Alap-alap ini. Mari ikut saya Denmas," lanjutnya. Saya pun mengikuti langkah orang tua bercaping itu. Dan tak lama saya melihat sebuah perkampungan di mana di tengah-tengahnya ada sebuah keramaian. Seperti orang-orang berkerumun dikelilingin api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti orang kerajaan zaman dahulu. Saya berpikir mungkin saya halusinasi atau bermimpi. Sontak saya lari dan berteriak, "Tolong, jangan tambuk teman saya, tolong, kasihan dia." Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut. Tapi entah kenapa ada energi yang besar dan membuat saya terpental dan tidak bisa mendekati si Dion. Saya kembali lagi dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya. Tapi pisau tidak sanggup memotong tali tersebut. Saya bertanya kepada orang tua bercaping itu, "Kenapa teman saya disiksa seperti itu, Mbah?" "Teman kamu itu sombong, berbuat kurang ajar dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini. Karena semua hewan-hewan di sini peliharaannya Nyi Gadung Melati," ujar orang tua itu. Saya lihat di situ Dion berteriak-teriak dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercaping itu untuk membebaskan si Dion dan memohon sembari mau sungkem ke Mbah bercaping itu. Mbah bercaping itu seketika marah kepada saya. "Kenapa kamu peduli dengan teman kamu yang sombong itu, sedangkan dia tidak peduli dengan kamu?
Biarin teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini. Kalau Denmas bukan keturunan dari eyang saya tidak akan menolong Denmas di sini. Di situ saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan si Dion. Akhirnya Mbah Percaping meluluskan permintaan saya dengan menghampiri putri yang sedang mencambuk si Dion. Terjadilah perdebatan yang cukup sengit antara si Mbah Percaping dan si putri pemegang cambuk. Akhirnya putri tersebut membebaskan Dion. Dengan perasaan yang tulus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada putri dan Mbah Percaping. Saya memapah Dion yang sudah kesakitan. Dia minta tolong dan meminta maaf. Dion memeluk saya sambil menangis. Sudah, lu sudah selamat sekarang, jangan khawatir. Sayup-sayup saya mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Begitu saya lihat ke belakang perkampungan yang saya ramai tadi, ternyata tidak ada orang sama sekali. Ternyata setelah saya melihat sekeliling, saya berada di lembahan jurang yang kira-kira dalamnya 50 meteran. Saya teriak-teriak memanggil kedua teman saya, si Andri dan Kamal, tapi tidak ada jawaban. Di situ saya teringat ada peluit yang digalungkan di leher. Saya tiup peluit itu sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua turun dan menolong kami. Sampailah kita di tenda. Dion kita masukkan ke dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh si Andri. Dion pun tertidur pulas. Di situ saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya sangat capek. Makan pun saya tidak berselera, dan yang ada hanya ingin minum dan ngerokok saja. Kita beristirahat beberapa jam. Nggak lama kemudian kita terbangun karena si Dion teriak-teriak. Tapi teriakannya tidak mengeluarkan suara, alias gagu. Kamal dan Andri bingung melihat perubahan yang terjadi kepada Dion. Akhirnya kita turun setelah membereskan semua peralatan kita. Di tengah-tengah perjalanan kita turun dan bertemu pendaki. Mas yang kemarin terakhir turun ya? Tanya si pendaki itu. Iya mas, emang kenapa? Kemarin kalian dicariin sama Mas Gatot kok gak nyampe-nyampe sih? Saya bilang aja nyasar dan bermalam lagi di hutan. Singkat cerita saya sampai di base camp kira-kira jam 9 sampai 10 pagi. Mbah Marijan melihat keadaan si Dion langsung tertunduk lemas. Dia menanyakan kenapa bisa begini. Saya cerita dari awal sampai akhir apa yang kita alami di hutan Patuk Alap-Alap. Sementara itu Dion makan dengan lahapnya di base camp. Tiba-tiba dia berteriak ketika melihat rombongan anak kecil pada main ketapel. Si Dion menunjuk-nunjuk dengan muka ekspresi ketakutan dan tangan menggigil. Padahal cuaca menjelang siang, tapi bukan hipotermia maupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kita saja. Yang lainnya tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya kita memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga. Kita naik kereta api dan setibanya di Jakarta kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Gak selang beberapa hari kita dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kenapa Dion tidak bisa berbicara? Saya ceritakan kejadian selama pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Orang tuanya pun jelas tidak percaya. Akhirnya saya dan teman-teman pulang ke rumah. Lama tak terdengar kabar dari si Dion, sampai akhirnya saya mendengar bahwa si Dion dirawat di rumah sakit jiwa. Karena orang tuanya menyangka anaknya jadi gila dan sering teriak-teriak di malam hari. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Dion. Ada yang aneh ketika si Dion membuka bajunya dan minta digarukin punggungnya yang gatal. Saya melihat punggungnya yang penuh dengan baretan kayak seperti dicakar dan beset-beset. Saya ngobrol dengan familinya Dion. Ternyata selama ini keluarganya si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar, tapi Dion tak berunjuk sembuh dari penyakit gagunya.
sampai akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya saya teringat seseorang yang pada waktu itu mengobati Dion pas Dion lagi kesurupan. Mas Gatot namanya. Saya berusaha mencari kontaknya dan akhirnya saya mendapat nomornya Mas Gatot. Kemudian saya menelponnya dan menceritakan keadaan si Dion saat ini dan minta tolong untuk Mas Gatot agar supaya bisa menyembuhkannya. Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawabnya sekarang, mungkin besok atau lusa. Singkat cerita, Mas Gatot pun menelpon saya lagi dan mengatakan kalau bisa tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali adakanlah selamatan di rumahnya Dion dan undang anak-anak yatim sampai 40 orang. Setelah pengajian, Mas Gatot mengatakan saya harus mengecek punggungnya Dion. Kalau beset di pinggulnya hilang satu persatu, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setengah tahun lamanya. Selama metode penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan air kelapa muda. Singkat cerita, setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa berbicara normal kembali. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.